Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa di dalam kebahagiaan dan kesehatan selalu dicurahkan rezeki yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajiannya hanyalah hiburan saja, yakni dengan berjudul Hanya Satu dari lagunya Dewa 19, dan di sini kami coba menguak rahasia di dalam rahasia makna-makna yang terkandung di dalam syair lagu Hanya Satu ciptaan dari Manaf ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya satu yang ada di alam ini, tak tercipta di dunia untuknya. Hanya satu, pasti hanya satu. Mereka harusnya mengerti. Hanya satu, pasti satu. Satu. Bukalah hati, peluklah ia. Mungkin hanya satu yang sanggup memberinya damai jiwa. Hanya satu yang terbaik untuk dia, hanya satu, tak ada yang lain. Hanya satu yang ada di alam ini, telah tercipta di dunia untuknya. Maknanya hanya satu yang ada di alam ini yang menciptakan dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Hanya satu, pasti hanya satu. Maknanya tanpa yang satu, maknanya tanpa uripe Allah, maka yang banyak itu takkan ada. Jadi adanya segala sesuatu yang banyak itu
dikarenakan adanya yang satu, yakni adanya hidup yang menghidupi diri kita manusia. Jangan salah paham maknanya hidup yang menghidupi diri manusia ini maknanya ya hanya hidupnya Allah. Ya hanya uripe Allah. Jangan salah sangka, jangan salah paham, hidup manusianya dihidupi oleh hidupnya Allah. Berarti ini masih ada dua kehidupan. Kehidupan manusianya dan kehidupan Tuhannya. Makna di sini Tuhan atau hidup yang menghidupkan manusianya berarti tiada lain yang satu itulah uripe Allah yang menciptakan yang banyak, yang menciptakan yang luas. Maknanya segala sesuatu tanpa uripe Allah maka kita tak mampu menyaksikan segala sesuatu apalagi menyaksikan diri kita sendiri. Maknanya tanpa Allah tak adalah diri kita. Tanpa Allah tak akan ada segala sesuatu yang jadi urusan kita. Segala sesuatu yang kita kuasai selama ini takkan pernah ada tanpa yang satu. Tanpa Allah. Maka mereka harusnya mengerti hanya satu, maka seharusnya kita semua mengerti. Hanya satu yang ada di alam semesta ini, bukan yang banyak yang ada. Kelihatannya kita menyaksikan yang banyak, karena kita selama ini lebih menduduki kedudukan Tuhan daripada menduduki kedudukan makhluknya. Maka kita hanyalah menyaksikan yang banyak ketimbang menyaksikan yang satu. Kita menyaksikan yang makhluk daripada menyaksikan Sang Khalik. Kita hanya terbius menyaksikan dan menyaksikan ciptaan-ciptaan hidup. Kita tak pernah jeli pandangan kita tak pernah pulang pandangan kita kepada dari siapakah semua itu ada, dari siapakah semua itu terwujud. Bila kita pandai dalam menyaksikan, maka bila kita sudah masuk ke dalam diri kita tanpa uripe Allah, semua takkan pernah ada. Dengan adanya uripe Allah, maka esalah semua ciptaan-ciptaannya. Maka yang dilihat hanya yang satu dari yang banyak. Menyaksikan apapun hanya satu. Meskipun yang disaksikan banyak. Maknanya yang banyak segala sesuatu itu adalah diliputi oleh yang satu. Diliputi oleh uripe Allah. Maka bukalah hatimu dan peluklah ia. Sadarkan hati kita dan raihlah, peluklah dia yang sudah menciptakanmu. Peluklah ia yang sudah menjagamu sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Jadi peluklah ia yang mencukupimu.
Jadi peluklah Ia yang menyayangimu dari tanah sampai saat ini. Itulah kekasihmu. Itulah yang harus kita peluk bersama. Kita jangan memeluk yang baru. Kita jangan memeluk ciptaan. Kita jangan memeluk makhluk yang mana kedudukannya makhluk lebih tinggi di dalam hati kita daripada Allah yang menciptakan makhluk di hati kita selama ini. Selama ini kita hanya memeluk makhluk. Selama ini kita hanya memeluk ciptaan daripada yang diciptakan. Maka bukalah hatimu, sadarkanlah hati kita, renungkanlah bahwa tanpa uripi Allah, tanpa hanya Allah, maka selamanya takkan pernah ada segala sesuatu. Adanya segala sesuatu inilah adalah adanya diri kita inilah bukti yang sangat nyata bahwa Allah, bahwa uripe Allah lebih wujud dari segala sesuatu. Inilah bukti hanya satu yang ada di alam ini, lah tercipta di dunia untuknya. Hanya satu, pasti hanya satu. Mereka harusnya mengerti. Hanya satu, pasti satu. Satu. Bukalah hati, peluklah Ia. Mungkin hanya satu yang sanggup memberinya damai jiwa. Jadi kalau kita sudah memeluk yang satu, jika kita bisa kembali kepada yang satu, maka jiwa kita akan selalu tenang. Jiwa kita akan selalu bahagia. Dan jiwa kita akan selalu damai. Damai indah, damai makmur sentosa dari segala hal yang selain Allah. Karena hal-hal selain Allah, hal-hal selain uripe Allah itu tidak mendamaikan hati, bahkan membakar hati kita. Jadi damai itu bukan damainya badan, akan tetapi damainya jiwa. Jika jiwa sudah damai, maka damailah badannya. Namun jiwa bila rusak dan sakit, maka sakitlah badan-badan ini. Kita lanjutkan syairnya. Demi waktu yang kian bergulir cepat, jangan paksakan yang lain untuknya. Mungkin suatu saat terbukti dia memang untuknya. Biarkan dia kembangkan sayang, terbang tinggi mama. Hey yo, hey yo. Jangan sampai yang menghilang. Hey yo, hey yo. Pengertian yang butuhkan. Hey yo, hey yo. Dia hanya, mereka hanya
kita hanya bagian cerita. Jadi kita juga jangan memaksakan kepahaman yang kita miliki kepada orang lain. Karena kepahaman yang kita miliki inilah permata. Permata jangan sampai dikalungkan kepada lehernya celeng, maka akan sia-sia permata itu. Maka permata itu hanyalah bagi kita sendiri. Maknanya aplikasikanlah permata itu ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka manusia akan selamat darimu. Jika diri kita sudah selamat, maka manusia tak akan pernah bisa kita sakiti lagi. Manusia tak akan pernah bisa disaksikan lagi kecuali hanya yang satu. Jadi bagi kita, berilah pengertian yang sesuai dengan pengertiannya, dengan logikanya. Jadi janganlah kita memaksakan pengertian kita kepada orang lain, karena memang permata tak satu pun manusia sanggup untuk membeli permata. Akan tetapi permata itulah hadiah dari Allah, hidayah dari Allah. Sedang yang memiliki permata di dunia ini hanya sangat terbatas manusianya. Hanya orang-orang yang dipilih dan hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya manusia sudah tak punya kehendak lagi kecuali kehendaknya Allah. Kehendaknya uripe Allah. Alhamdulillah. Biarkan dia kembangkan sayang, terbang tinggi mama. Hey yo, hey yo. Jangan sampai dia menghilang. Maknanya hey yo, hey yo. Jangan sampai yang menghilang. Hey yo, hey yo. Jangan sampai yang menghilang. Jangan sampai kita luput di dalam berpegang teguh kepada uripe Allah. Jangan sampai kita luput berpegang teguh kepada yang satu. Jangan luput kita berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Jadi bila kita mendengarkan sebuah lagu apapun itu, terkhususnya tentang cinta, maka semua itu tergantung manusianya. Di dalam hati manusianya itu menjadi kekasihnya dunia ataukah menjadi kekasihnya Allah. Bila di dalam hati kita yang menjadi kekasih yang dicinta-cintai hanyalah babagan dunia saja, maka arah arti
yang diresapi dalam sebuah lagu itu ya pasti kepada makhluknya. Terutama di dalam lagu yang ada hubungannya dengan cinta. Akan tetapi bila manusia itu sudah murabbi, yang dibahas, yang dibabak hanyalah Gusti, hanyalah uripe Allah, pasti aplikasi di dalam apapun lagu yang terdengar semua kembali dan kembali kepada uripe Allah. Karena tak satu pun manusia bisa melantunkan sebuah lagu tanpa uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hiburan ini bisa kita hayati walaupun hanya hiburan. Semoga bisa kita aplikasikan kepahamannya di dalam dada kita agar senantiasa selalu berpegang teguh kepada yang satu daripada yang banyak. Jangan berpegang teguh kepada yang banyak. Jangan berpegang teguh dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Berpegang teguhlah kepada siapa yang berkuasa atas segala masalah-masalah yang kita hadapi. Tanpa uripe Allah, maka takkan pernah ada sebuah masalah dengan hidupnya Allah, maka seluruh macamnya masalah akan hancur tenggelam di dalam uripe Allah, sehingga hambanya bisa damai, sehingga hambanya bisa tenang. Innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi para kekasih Allah, maka tak akan ada rasa takut dan bersedih hatinya karena ia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.